Yang pertama harus ditekankan bagian hijrah masalah iman. Lalu setelah itu ibadah keseharian. Dan gak usah sibukkan masalah khilaf, masalah keseharian. Ini langsung masuk masalah fikih. Dan metode fikihnya bukan metode fikih para ulama, langsung masuk fikih khilaf. Padahal ulama mengkaji masalah fikih khilaf ke murid-muridnya itu untuk tingkatan advance. Ibnu Qudamah menulis kitab Al-Umdah. Itu buku fikih untuk beginner, untuk pre-basic. Di buku itu dijelaskan yang satu saja sehingga Anda bisa beribadah. Udah, yang penting bisa ibadah deh. Ketika kalau meninggal ngadep Allah, udah ibadah Anda sesuai dengan ilmu. Begitu khatam buku Umdah, naik ke tingkatan berikutnya Al-Muqni'. Itu baru dikasih 1-2 riwayat yang berbeda. Khatam itu naik lagi Al-Kafi. Al-Kafi khilaf dalam madhab Hanbali. Oh, ternyata dalam madhab Hanbali ada beberapa pendapat. Jadi kita kan taunya Imam Ahmad, Syafi'i sama Imam Malik khilaf. Enggak, di dalam madhab Imam Hanbal aja itu ada khilaf. Lalu setelah khatam baru masuk ke khilaf lintas madhab. Itu Al-Mughni. Al-Mughni, khilaf lintas madhab. Itu metode para ulama dalam belajar fikih. Sekarang langsung Al-Mughni, langsung khilaf langsung. Gimana nih Ustaz, saya bingung nih. Nih Syafi'i bilang gini, Malik gini. Ya udah antum langsung baca Al-Mughni aja udah. Gak bisa. Ulama sebelum masuk ke ranah begitu, itu basicnya 3 buku, ada yang 2 buku. Makanya mereka eksis. Mereka hijrahnya bertahan. Kita bingung gimana nih, katanya Islam satu. Enggak, karena banyak ilmu yang Anda dengar belum waktunya. Maka shock. Kayak anak pengen belajar matematik, hari pertama langsung aljabar. Kan bingung, ya Allah, matematik susah banget, stres saya. Tobat saya belajar matematik, langsung aljabar. Enggak, matematik gampang asal bertahap. Ini orang belajar aljabar, bedain angka 6 sama 9 aja masih bingung. Nih 6, 9 ya, bingung nih. Belum pernah belajar angka sama sekali, langsung aljabar. Ya stres. Begitu juga dalam belajar, bertahap dan pelan-pelan. Jadi pelari maraton, terus berlari, terus belajar. Tapi nggak semuanya deh ini kan. Itu yang perlu. Itu akan membuat bertahan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, Inna hadha dina yusrun. Agama itu mudah. Agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tapi tidak ada satupun yang memaksa, yang overdosis, kecuali dia yang akan tumbang. Dan itu terbukti. Saya pernah bertemu dengan beberapa ustadz di sebuah daerah. Mereka bilang, fenomena di sini ustadz, orang yang baru hijrah terus ngejar kajian kita kemanapun, dikejar, udah ada sini. Itu pengalaman kita hilangnya juga cepat. Hilangnya cepat karena nggak bertahap, pelan-pelan. Gak semua kajian kita hadiri. Dan ini bukan berkaitan dengan siapa pemateri atau materinya. Materinya bagus-bagus, tapi untuk kita harus tahu gimana pelan-pelan dalam berhijrah, karena lama. Kecuali kalau kita mau sampai 2019, ya itu bola di tangan kita sendiri. Kalau mau lama, pelan, sabar. Semua ada tahap. Dan ini kan konsep semua bidang. Makanya di bidang duniawi kita sering dengar no shortcut proses. Nggak ada shortcut dalam proses. Semua harus dilewati pelan-pelan. Memang semua ingin berlari, tapi kalau anak bayi usia 2 minggu langsung diajak jogging, ngiterin Ancol, kan stres. Antum punya anak bayi usia 2 minggu, dia bisa roll ke depan, roll ke belakang. Kira-kira antum terharu atau bangga? Shock. Rukyah tuh, gitu, jin. Ih bener,
kesurupan. Nggak mungkin anak usia 2 minggu roll ke depan, roll ke belakang, kecuali ada ada jin di dalam situ. Semua nggak ada yang instan, hadirin, nggak ada yang instan. Apalagi hijrah. Tadi antum kita udah jelas, ini ujian. Kalau antum lahap semua, antum yang nggak kuat. Makanya sabda nabinya, illa ghalaba, anda yang nggak kuat, karena anda kebanyakan. Jadi jangan salahkan ujiannya, anda yang salah. Anda yang kuras energi anda di awal, sehingga di pertengahan dan di akhir anda udah nggak punya energi lagi. Bertahap. Hijrah itu bukan membalikan telapak tangan. Bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, seperti yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin, mereka menggunakan hadis makana rifqu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Dan Nabi mengatakan kalau kita lemah lembut itu akan menghiasi proses itu. Dan Allah suka. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli aw kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Begitu ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak gerusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana, akan ngerusak tuh. Sabar, pelan-pelan. Dan sekali lagi, fokus ke iman, fokus ke akidah, sebelum bahas masalah khilaf, apalagi khilaf masalah fikih atau khilaf ijtihadiyah yang lebih tepat. Iman dulu. Banyak orang bicara masalah A, bahas masalah B, bahas masalah safar tanpa mahram, tapi iman kepada takdir kalau ditanya dia nggak ngerti. Iman kepada takdir ini nentuin surga neraka dia. Dia nggak tahu apa iman kepada takdir. Dia nggak tahu 4 tingkatan iman kepada takdir. Ini dulu yang dipelajari. Nabi nggak pernah bahas masalah itu. Sebelum ini sudah rampung, ini sudah mantap. Dan kalau ini kuat, hadirin, itu mau terima halal haram seribet apapun gampang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk membuat Madinah steril dari khamar, hanya cukup 1 ayat 1 hari di Madinah. Steril. Semua yang punya stok khamar dia tumpahkan fi sukakil Madinah, ke jalan-jalan kota Madinah. Nggak ada yang membantah, nggak ada yang nolak, nggak ada yang komplain, nggak ada yang down, nggak ada yang galau. Minum khamar pada saat itu seperti minum teh atau kopi pada hari ini. Nggak bisa tanpa khamar. Tapi ketika akidah dipupuk selama belasan tahun, mereka sudah oke, mereka sudah mantap, Allah haramkan khamar 1 hari selesai. Bahkan yang terlanjur minum bukan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin kalau kita terlanjur minum nih, minum glek, khamar haram, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Timingnya pas, kan gitu ya. Timingnya pas. Saya minum sebelum detik pertama diharamkan. Tapi mereka masukkan jari telunjuk mereka ke dalam mulut, mereka muntahkan lagi. Padahal nggak haram, belum hujah, belum sampai. Tapi nggak mau, khawatir, nggak mau dimuntahkan lagi. Tapi kan butuh proses untuk mencetak orang-orang sekaliber itu, butuh proses. Gak bisa 1-2 hari langsung. Butuh proses. Kalau casing enggak, cepat casing. Casing tinggal toko online bisa tuh. Nggak usah keluar, nggak usah nyari ke butik atau nyari ke toko online, bisa. Besok antum ganti casing. Tapi ganti mental, memupuk iman, itu tahunan. Sama kayak antum hobi bola. Kalau yang penting jersey Messi bisa, tinggal beli aja bisa. Tapi yang berat kan main kayak Messi itu, susahnya minta ampun. Itu yang susah.
Kalau beli sepatunya Messi gampang, asal punya duit, hari ini bisa. Casing gampang hadirin. Yang susah tuh dalamnya, mentalnya, imannya, akidahnya, gaya hidupnya. Terus ngebuang gaya kita yang dulu yang rusak itu. Itu kan udah mengakar. Orang yang berhijrah di usia 35 tahun, berarti kan 0 sampai 35-nya itu harus direformasi semua. Susah, nggak gampang. Itu, artinya gini aja nih simpel. Antum sudah terbiasa selama 15 tahun nulis pakai tangan kiri. Itu rubah tangan kanan gampang apa susah? Ya udah simpel aja. 35 tahun orientasi kita dunia, itu merubah ke akhirat nggak gampang. Memang pas dengar kajian mungkin pas banget nangis, balik lagi lupa. Iya. Karena 35 tahun udah di otak kita. Sama kayak tangan. Iya, harus Nabi suka yang kanan. Dalam setiap perkara berarti nulis juga Nabi suka yang kanan kalau begitu. Hadis Bukhari. Tapi 15 tahun pakai kiri. Ya Allah, susahnya minta. Ya, kayak berat deh. Allah Ghafurur Rahim lah, pokoknya gampang. Kan gitu balik lagi. Jadi butuh waktu hadirin. Tapi memang kita pengen instan. Semua kita pengen instan. Dan kita dininak bobokan dengan konsep instan. Makanya makanan favorit antum apa? Iya udah, itu udah kelihatan dah. Suka kita sama yang instan. Tapi bagus nggak? Nggak ada yang instan bagus. Yang instan nggak ada yang bagus. Mau bicara apa? Nggak ada yang bagus. Semua harus proses. Semua harus proses. Apalagi kalau kita mau jadi orang-orang berproses. Makanya kan di dunia pemikiran, di dunia motivator, di luar sana kan ada teori 10.000 jam. Baru Anda jadi master. Kalau cuma latihan 1, 2, 3 jam nggak bisa Anda jadi master 10.000 jam. Benang merahnya apa sih? Semua harus ada proses pelan-pelan, sabar. Perjalanan jauh, Anda harus punya bekal. Dan lihat Nabi aja deh. Ini bukan teori Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Lihat Nabi. Kalau Allah ingin turunkan seluruh Al-Quran untuk dipraktekkan di hari pertama di Gua Hira, apa susahnya bagi Allah? Tapi Allah ingin alamuk pelan-pelan, sabar. Karena ujian berat, jadi harus pelan-pelan. Kalau semuanya repot kita. Itu yang perlu kita camkan hadir. Pelan-pelan. Tapi bukan berhenti. Ya udah kalau gitu mulai pekan depan saya nggak hadir kajian lagi Pak Ustaz. Pelan-pelan. Loh, tetap berlari. Kan pelari maraton, lari. Tapi harus diseleksi, harus jelas, jangan semuanya dikejar. Semua ustadz dikejar nggak bisa. Antum nggak akan pintar matematika kalau gaya antum mengejar seluruh pakar matematika di Jakarta. Stres antum. Semua dikejar. Untuk jadi pakar matematik, antum cari 1-2 pakar dan antum istiqomah belajar sama dia, baru jadi. Ya simpel aja, klub sepak bola sehebat apapun, kalau satu musim 5 pelatihnya kira-kira juara enggak? Enggak, bingung orang, ya Allah. Padahal itu pemain papan atas semua tuh, nggak diajarin dia bisa main, nggak diajarin dia bisa nendang. Tapi kalau diajarin sama banyak orang, bingung. Itulah ucapan dari Syekh Bakar Abu Zaid. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ulama besar yang sudah meninggal sekarang, rahimahullah, kata beliau, izdihamul ilmi fi sam'i mudillatul fahmi. Banyak mendengar dari banyak referensi, khususnya di awal-awal, itu justru bikin bingung pemahaman. Bingung kita. Seperti itu. Makanya guru kimia satu, guru matematika satu. Kalau 6 guru kimia ngajar antum 1 semester, antum bingung, bukan pintar. Dan bukan yang salah, bukan gurunya bermasalah, metodenya salah. Metodenya salah. Akhirnya nggak maju-maju. Tapi kalau lewat, kejar sana, kejar sini, kejar sana. Cari yang cocok dengan antum, yang punya kapasitas, lalu istiqomah dengan itu. Untuk misalnya satu disiplin ilmu, nanti disiplin ilmu yang lain cari yang kapasitas juga, lalu istiqomah sama beliau, lalu cari disiplin ilmu yang lain. Jelas, nggak semua di sweeping.
dicari cewek semua duduk, dapat pahala tapi nggak efisien. Dan kita nggak mengharamkan, sebagaimana akan sah-sah aja di satu semester antum kasih 7 guru matematika untuk satu kelas yang sama, tapi berhasil apa tidak? Wallahu ta'ala alam bisawab.